Ya, Halo dari Pak. dari Islam. Pak Robin Iya, dari Kristen. Mungkin Anda mau diskusi sama saya atau sama Pak Robin nih? iya. Mungkin dengan Pak Robin ya. Boleh, silakan. Silakan Pak Robin. Kira-kira apa nih yang mau didiskusikan dengan Pak Robin? Mungkin sudah melihat juga ya tadi gimana Pak Robin menyampaikan paham dia, oke? Silakan. Iya, mungkin saya mau bertanya ini Pak. Eh, apakah Pak Robin, jadi Pak Robin pengikut Yesus tapi bukan pengikut Paulus begitu ya Pak ya? Benar, benar. Nah itu penjelasan sedikitnya bagaimana Pak? Mohon maaf. Begini. Jadi pengikut Yesus itu tidak mempertuhankan manusia. Sekalipun dia manusia yang suci, sekalipun dikatakan dia roh yang berubah menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia, manusia tetap manusia. Pada intinya ketuhanan, konsep ketuhanan yang benar, sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah ada. Dan ini yang perlu kita sembah. Tuhan yang tidak kelihatan, bahkan suaranya pun kita tidak dengar. Dan Tuhan itu tidak akan pernah bisa diukur. Bahkan Tuhan itu tidak akan pernah kita serupakan dengan apa, Bapak. Ya, itu ingat baik-baik. Sekalipun dia manusia, sekalipun dia bisa menjadi, ya menjadi apa saja bisa. Tapi kita harus kasih yang namanya keilahian itu harus tetap kita pertahankan. Ya, sekalipun dia bisa menjadi apapun, mau jadi apapun, Tuhan itu bisa, yang namanya Maha Kuasa. Tapi kita jangan rendahkan yang Maha Kuasa itu. Dengan apa? Dengan mengatakan dia sebagai manusia. Karena apa? Itu dalilnya ada. Dikatakan dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes 7 ayat 1. Ini jelas saya imanin, Pak. Penyesat akan datang ke seluruh bangsa, bahkan ke seluruh dunia ini. Yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia ini sebagai manusia, itu penyesat dan antikris nanti. Jadi bagaimana supaya kita jangan penyesat? Kita harus percaya dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Koridor daripada manusia adalah sebagai utusan. Tapi utusan yang mulia, yang suci. Daripada siapa? Daripada Bapa itu, sumber. Maka dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu benar. Itu nggak boleh kita bantah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Dia katakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa Pencipta kalau tidak melalui Yesus. Kenapa dikatakan seperti itu? Makanya supaya kita sampai kepada Bapa, kita harus menjadi panutan seperti manusianya Yesus. Maka kita akan sampai, maka kita akan mendapat hidup kekal, maka kita akan mendapat namanya kerajaan surga. Kita harus seperti manusianya Yesus. Maka dikatakan, akulah jalan kebenaran. Jadi nggak cukup hanya kepada Bapa saja. Jadi kita harus lihat contohnya. Sebagai manusia yang suci percapa, yaitulah Yesus. Kalau dalam Muslim mengatakan Isa Al-Masih. Ya. Jadi begitu Pak. Makanya, tapi nggak apa-apa. Maka saya katakan dalam Kristen-Kristen yang lain, nggak apa-apa. Itu yang saudara imani. Saya nggak pernah memaksa. Tapi inilah iman saya sebagai Kristen sejati. Karena Tuhan mengajarkan itu. Bahkan Tuhan mengajarkan melalui daripada utusannya. Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Dia mengatakan Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Enyaklah engkau yang berbuat kejahatan. Jadi orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan adalah yang berbuat kejahatan. Jadi apa? Supaya apa? Jangan berbuat kejahatan. Aku berkenan kepada orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya percaya bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Bapa yang benar. Dan Yesus itu adalah satu-satunya utusan yang benar. Di mana dalilnya? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Supaya apa? Kita mendapat hidup kekal. Arti hidup kekal itu hidup selama-lamanya. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Percaya Bapa satu-satunya yang benar. Dan percaya Yesus yang kau utus. Nah itu kita harus percaya. Yesus itu sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Supaya kita mendapat hidup kekal. Begitu Pak. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Jika demikian, apakah boleh saya bertanya kembali? Berarti boleh Pak, silakan. Paulus itu menurut Bapak ajarannya bertentangan dengan Yesus begitu ya Pak ya? Jelas Pak. Karena apa saya katakan bertentangan? Kan hanya Paulus yang melihat Tuhan. Sementara setiap makhluk kan kita pakai secara akal sehat Pak. Karena kita dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, kasihlah
Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Akal budi itu berbicara akal sehat, Pak. Ya, mana ada secara akal sehat Paulus mengatakan dia pernah melihat Tuhan, sementara ciptaan itu namanya tidak pernah melihat Tuhan. Itu akan bertolak belakang, Pak. Tidak ada seorang makhluk ciptaan bisa melihat Tuhan. Mana dalilnya? Ada. Jadi kita berbicara, kadang-kadang kita ini bertolak belakang. Kita percaya menjadi pengikut Kristus, tapi tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Ini yang banyak. Jadi bertolak belakang. Justru Kristen yang dilakukan oleh Paulus. Jadi ada namanya Kristen tandingan, Pak. Ini perlu kita ketahui. Karena Kristen itu pertama sekali dibuat di Antioquia. Itulah Kristen daripada Paulus. Sebenarnya Kristen itu bukan agama, Pak. Itu sebutan, ejekan. Nah, begitu, Pak. Jadi nggak apa-apa. Makanya banyak Kristen-Kristen itu mempercayai. Makanya dikatakan, jangan kau lebih percaya kepada manusia. Paulus kan manusia, Pak. Jadi percayalah. Makanya kita diajar pada dalam kekristenan, menyembahlah dalam yang tidak kelihatan. Di mana dalilnya? Yohanes 4 ayat 23. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Karena roh tidak pernah terlihat, Pak. Maka dikatakan, menyembahlah. Karena siapa roh itu? Roh itu adalah Maha Pencipta itu sendiri. Itu adalah bagian daripada Dia. Karena roh tidak pernah ada bisa dilihat oleh makhluk ciptaan. Tidak ada seorang manusia yang bisa melihat roh. Nah, itu hanya perumpamaan, Pak. Jadi tidak ada seorang manusia ciptaan yang bisa melihat Tuhan, itu maksudnya. Makanya luar biasa, saudara kita Muslim. Kita sangat berterima kasih kepada mereka. Karena mereka menjabarkan kebenaran. Justru mereka lebih paham tentang kebenaran firman Tuhan daripada kita Kristen. Ya, itu sangat luar biasa. Saya berterima kasih. Makanya sebagai Kristen yang sejati itu, jangan pernah membenci yang namanya Nabi Muhammad. Supaya firman Tuhan digenapi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tanpa pandang bulu, tanpa memandang ras, suku, bangsa, bahkan agama. Bahkan dikatakan dalam Lukas 6 ayat 35, kasihilah musuh-musuhmu. Secara akal sehat, Pak, nggak mungkin. Tapi itulah perintah. Apa yang nggak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Bapa. Itu, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Jadi Bapak, saya bukannya, tapi itulah iman saya, Pak. Saya dulunya sebagai hamba Tuhan, banyak saya dulu itu sombong rohani, Pak. Sebagai seorang pendeta sombong rohani. Bahkan firman Tuhan ini, Pak, saya pakai menghakimi jemaat-jemaat. Nah, ini yang sekarang terjadi, Pak. Makanya saya tegur, saya ingatkan. Karena kasih saya kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan kau menghakimi dengan firman Tuhan. Sementara firman itu kan bagaikan pedang bermata dua. Itu lebih banyak kepada yang menyampaikan, Pak. Itu lebih banyak kepada kami hamba-hambanya. Tapi lihat sekarang, Pak. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap mendoakan. Ya. Karena yang mengubah setiap manusia, yang mengubah setiap ciptaannya adalah Maha Pencipta. Kita tidak bisa mengubah sesama ciptaan. Itu tidak akan pernah, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Pak Ustadz, apakah saya masih boleh berdiskusi? Boleh, Pak. Oh, iya, Silahkan. Sama tahu. saya boleh, sama Pak Robin boleh. Saya belum off. Ya. Silakan lanjut. Kita bebas, Pak. Oh ya, ya mungkin ayat acuannya yang waktu Paulus di Damsyik itu ya, Pak ya, Iya. ketemu dengan Tuhan itu ya. Oke, jika demikian saya ke arah sini, Pak. Apakah menurut Bapak itu Paulus memberitakan Yesus itu sebagai Allah, Pak? Jadi begini, Pak. Allah tandingan ada. Benar. Tapi Allah menurut Paulus. Kenapa saya katakan Allah menurut Paulus? Karena hanya Pauluslah yang dapat melihat Allah. Sementara Paulus itu kita tahu historinya dari mana. Ingat, Pak, baik-baik dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan begini. Iblis akan dapat menyerupai malaikat. Iblis bisa menaklukkan ciptaan. Bagaimana ciptaan daripada Bapa itu supaya bisa ditaklukkan, dia hanya menyerupai seperti Maha Pencipta. Nah, siapa yang ingin menyerupai Maha Pencipta? Yaitulah iblis. Dimulai dari siapa? Dari malaikat. Siapa itu, Pak? Lucifer. Jadi hati-hati. Ya, bagaimana supaya banyak pengikutnya daripada iblis? Dia harus pakai firman, Pak. Nah, dari menguji kebenaran itu juga pakai firman. Contohnya seperti iblis yang mencoba Yesus 3 kali. Dia pakai firman, Pak.
Jadi hati-hati yang namanya dengan iblis yang menyerupai malaikat. Dan ini yang banyak nggak bisa dideteksi. Jadi itu terdapat dari mana, Pak? Dari dalam. Jadi musuh kita yang sebenarnya, Pak, bukan dari saudara kita Muslim, dari sesama kita Kristen. Akan saya kasih contoh. Di mana dalilnya, Pak? Matius 10 ayat 36. Bahwa musuhmu adalah seisi rumahmu. Baik rumah dalam seiman, baik rumah dalam keluarga pribadi. Mungkin bapak kalau yang dari luar menyakitkan bapak masih bisa tahan. Coba kalau udah istri dan anak, bapak nggak akan bisa tahan, Pak. Sama seperti yang dialami oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Yang menyakitkan itu siapa? Petrus mungkin masih bisa bertobat, tapi lihat Yudas, Pak. Bukan dari luar, Pak. Ya, jadi kita berhati-hati. Yang mengatakan bagaimana, makanya iblis ini adalah rencana iblis. Bagaimana dia supaya bisa menaklukkan namanya yang diciptakan oleh Bapa itu. Dia taklukkan dengan apa? Dengan merasa seperti malaikat. Dengan merasa seperti kebenaran. Maka itu yang disampaikan oleh Paulus. Kebenaran dari siapa? Daripada Bapa itu. Tapi di dalamnya itu kita jangan tertipu. Nah ini yang banyak. Makanya ini banyak sekarang di dokter. Makanya bagaimana kita supaya bisa dapat melihat itu? Ketika Paulus mengatakan, itu sebenarnya sudah ada terlihat. Bahwa Paulus katanya ketemu dengan Tuhan. Sementara makhluk ciptaan tidak akan pernah bisa menemui Tuhan. Nah itu intinya, Pak. Siapapun dia. Jadi itu dalam konsep keimanan. Jadi iman yang benar itu kita percaya kepada yang tidak terlihat. Kan dunia ini diawali dari yang tidak terlihat, Pak. Menjadi terlihat. Siapa itu? Itulah maka dikatakan Alfa dan Omega. Siapa itu Alfa dan Omega? Adalah Maha Pencipta, Pak. Ya, jadi kita percayalah kepada Maha Pencipta itu, sekalipun kita tidak melihat, maka akan digenapilah Ibrani 11 ayat 1. Berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat melainkan percaya. Aku dan Bapa satu. Jadi dalam konsepnya manusia, dia pakai konsepnya Paulus. Aku dan Bapa satu dikiranya manusianya Yesus yang satu dengan Bapa. Bukan, Pak. Aku dengan Bapa satu namanya sifatnya. Melalui apa? Melalui milik Yesus. Melalui milik Bapa yang ada pada Yesus. Apa itu? Namanya Roh Kudus, Pak. Jadi Roh Kudus itu, jadi aku bisa juga mengatakan secara hakikat aku dan Bapak Bapak Andreas satu. Benar, satu dalam Roh Kudus. Tapi bukan satu dalam tubuh. Nah, cuman dalam konteksnya kekristenan diambil sekarang satu dalam tubuh. Aku dan Bapak satu maksudnya itu dalam tubuhnya. Keliru, Pak. Maka dikatakan menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Siapakah Allah itu? Adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Nah ini harus kita imanin, Pak. Kita diajar menyembah kepada yang tidak terlihat. Itu sebenarnya peribahasa, Pak. Perumpamaan. Roh kan tidak pernah terlihat. Tidak ada orang yang bisa melihat roh. Sementara Yesus kan bisa terlihat. Masa kita pertuhankan sekalipun Yesus adalah manusia yang mulia, yang suci. Masa kita pertuhankan? Makanya dikatakan jangan kau serupakan dengan apapun. Bahkan jangan ada ilah-ilah lain padamu. Itu kan jelas. Jadi ketika kita pertuhankan manusianya Yesus, berarti ada ilah lain. Sebenarnya ilah itu adalah Maha Pencipta yang tidak terlihat. Nah begitu, Pak. Itu pemahaman saya, Pak. Lama saya dapatkan ini, Pak. Memang kita harus mengenal Tuhan itu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita, pribadi kita, kita sudah mengenal Tuhan, Pak. Itu intinya. Makanya kita belajar dari diri kita sendiri dulu. Jangan kepada orang lain. Jadi benahilah diri kita sendiri dulu. Introspeksilah diri kita sendiri dulu. Nah ini yang lama saya pelajari, Pak. Bertahun-tahun, Pak. Dulunya saya sombong rohani. Dulu saya berbagi, bahkan menghakimi sesama jemaat ya dengan firman Tuhan. Ini yang banyak tertipu. Dan inilah pekerjaan iblis. Dia pakai flintir, dia pakai firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menjatuhkan orang lain. Seakan-akan seperti benar, seakan-akan seperti malaikat, Pak. Hati-hati. Ya, begitu, Pak. Terima kasih. Baik. Kalau boleh saya lanjutkan, Pak. Boleh, Setahu silakan. saya ya, Pak ya, setahu saya Ya nggak apa-apa. Paulus itu mengajarkan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya lah sumber dari segalanya, dan hanya ada satu Tuhan. Meskipun di situ yang saya percaya adalah master ya, kurios. Jadi maksudnya panutan gitu. Jadi hanya ada satu Tuhan
yaitu Yesus yang karena dialah kita ada gitu. Jadi setahu saya ya Pak ya, maksudnya Benar. Ya, jadi itu benar. Paulus itu tidak secara eksplisit menyebut Yesus itu God, itu maksudnya Theos gitu ya. Ayat yang menyebut Yesus Theos itu hanya ada yang waktu siapa itu Thomas ya menyatakan Tuhanku dan Allahku itu ya. Nah, itu ayat yang seringkali diperdebatkan memang. Yang kedua ayat yang Filipi yang seringkali dipakai oleh banyak Kristen ya pada umumnya yang menganggap bahwa Yesus itu disetarakan dengan Bapa begitu ya. Karena saya pernah masuk dalam diskusi dengan RK kalau nggak salah ya. Ini ayat ini pernah saya berikan bahwa di ayat itu yang walau dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah milik yang harus dipertahankan. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya tidak ada kata milik yang harus dipertahankan, itu tidak ada. Yang ada adalah bahasa Inggrisnya, bisa cek di KJV, robbery, ada kata merampas ya. Jadi bahasanya lebih tepatnya begini, yang sudah dalam rupa Allah tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah sesuatu yang bisa dirampas. Nah, itu kan itu terjemahan yang lain yang saya cari. Kenapa ada kata robbery di situ ya? Ya. Jadi kalau menurut saya ya Pak ya, menurut keyakinan saya ya. Ya, Gitu. nggak apa-apa. Nah, itu ya memang Paulus itu memang tidak pernah secara eksplisit langsung menyatakan gitu ya. Yesus itu Bapa gitu ya. Karena Kristen pada umumnya kan memang menyetarakan gitu ya. Tapi kalau bahasanya Paulus itu selalu terpujilah Bapa Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Jadi mungkin ya Pak ya, tadi kalau saya sih lebih ke arah memang belum ini Pak, belum menemukan, kecuali tadi yang argumen Bapak mengenai bertemu dengan Tuhan itu ya, itu menjadi menarik untuk dipikirkan ya Pak ya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang bertemu dengan Tuhan, itu mungkin Benar. nanti saya mungkin perlu gali lagi ya. Ya. Saya belum perdalam mengenai argumen bantahan yang seperti itu. Nah, tapi Benar. menjadi menarik sih Pak. Saya Iya. suka belajar teologi sih Pak. Gitu sih. Amin. Terima kasih Pak. Belajarlah dengan kebenaran ilahi Pak. Kebenaran ilahi maksudnya tuh kebenaran Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi kita itu, jadi kalau dalam Muslim dikatakan dengan hakikat atau dengan ketauhidan Pak. Nah itu. Jadi banyak sekarang kita itu belajar dengan apa? Dengan dunia ini. Makanya dikatakan itu banyak orang menyampaikan kebenaran Tuhan itu dengan dunia, dengan kemanusiaannya atau dengan kekuatan dirinya. Maka dikatakan dalam Yeremia itu Pak jelas, terkutuk orang yang mengandalkan manusia sekalipun kebenaran daripada Maha Pencipta yang disampaikannya. Terkutuk Pak. Itu dalilnya. Maka dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Bapa Maha Pencipta. Makanya itu yang saya imanin Pak. Saya selalu mengandalkan apapun yang saya lakukan, apapun yang saya katakan, saya nggak mau mencuri kemuliaan Bapa. Ya. Iya. Begitu Pak. Satu lagi mungkin tadi. Boleh, silakan. Mohon maaf Ustadz, satu lagi ya mungkin. Saya menanggapi. Ya, nggak apa-apa, dari silakan. Dari tadi Pak Robin ini membicarakan tentang dalam roh itu, saya menjadi itu juga Pak ya. yang mau saya bicarakan sama Pak Robin habis ini gitu. Habis ini Pak moderator jangan dinaikin dulu ya. Saya mau ngomong sama Pak Robin mengkaji roh itu. Nah, silakan. Kalau dari saya, selama saya pernah jadi Katolik sampai SMP, kemudian saya convert kepada agama Kristen. Kemudian saya mempelajari teologi.
setelah sekian lama beragama itu saya setelah membaca ini ya, membaca Alkitab, membaca Bible, sorry. Menyembah. Sebelumnya memang Kristen dari lahir. Katolik, Pak Ustadz. Oh, Katolik. Lanjut, silakan. Nah, setelah saya ikut banyak channel-channel perdebatan gitu ya, yang dipermasalahkan tuh kan penyembahan dengan cara bagaimana, tapi kemudian saya mempelajari gitu, kenapa Yesus tuh sampai ngomong Bapa itu mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi intinya tuh hanya kalau mau menyembah Bapa itu mari hidup di dalam roh. Maksudnya ya menjauhi hal-hal yang sekiranya itu membawa kita kepada hawa nafsu dunia yang mencelakakan gitu. Yang kedua, roh yang kedua mengenai kebenaran. Nah, kebenaran kita hidup benar. Kita harus hidup benar aja gitu. Nah, kalau kita ngaku kita menyembah Allah yang benar, tapi cara hidup kita salah dan hidup kita penuh dengan tetap syarat atau dipenuhi dengan dosa dan hawa nafsu dunia, maka sebenarnya kita tidak sedang menyembah Allah. Itu dari saya. Iya. Ya, semoga itu keyakinan saya, Pak. Mohon maaf kalau sama-sama berbeda pengapa, ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, makanya kenapa mohon kita maaf sekali mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Jadi itu Terima Bapak kasih, Pak Ustadz. tentang roh. Dia akan saya anggapi sedikit. Jadi roh itu adalah yang dimaksud hidup. Jadi kita diajar dalam menyembah, dalam hidup. Jadi tangan kita ini bisa menyembah karena ada hidup. Itulah yang dimaksud dengan roh. Karena hidup itu adalah Maha Pencipta itu. Jadi Maha Pencipta tidak akan pernah mati. Ya, arti hidup itu berarti ada. Nah ini makanya banyak orang belum paham sampai ke sini. Secara akal sehat manusia nggak bakal paham. Kita harus dapatkan ini secara ketauhidan, secara hakikat. Jadi artinya roh itu hidup. Jadi hidup ini tidak akan pernah mati. Maka dikatakan ada hidup kekal yang tidak akan pernah bisa mati. Ya, yang dimaksud dengan roh adalah hidup. Hidup kekal. Makanya kita diajar menyembah dalam hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu adalah kesucian. Kenapa itu kesucian? Karena itu milik Maha Pencipta. Makanya diutus yang suci. Ya, diutus yang suci. Siapa? Itulah Isa Al-Masih atau Yesus. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada habitat kita sebagai manusia yang suci. Yang awalnya kan ada pun manusia yang suci. Apapun ceritanya di awalnya adalah manusia yang suci. Tapi karena ada firman Tuhan mengatakan begini, Pak. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Makanya Adam dikalahkan oleh dagingnya, oleh tubuhnya. Makanya roh itu nggak pernah melawan. Dia selalu menurut. Makanya ketika itu dipengaruhi oleh daging kita, dia akan berbuat. Karena daging kita ini lemah. Jadi itu maka diajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena roh kebenaran itu adalah milik Maha Pencipta. Jadi kalau kita berbicara roh ketidakbenaran ada. Itu yang dimaksud dengan roh lain dalam Alkitab. Nah, roh lain itu konteksnya yang melawan daripada perintah. Orang yang tertutup kepada Maha Pencipta. Kalau dalam Muslim dikatakan namanya kafir. Jadi apa arti kafir? Orang yang tertutup kepada Maha Pencipta. Tidak mau menerima. Rohnya tidak mau menerima. Kehidupannya tidak mau menerima. Kebenaran daripada Maha Pencipta tadi. Jadi semua mulut kita ini hanya alat, Pak. Bagaimana supaya ini bisa menyembah? Karena itu karena roh. Bagaimana mata kita supaya bisa melihat? Itu semua karena roh. Karena memiliki hidup. Kalau kita mati, kita tidak akan bisa melihat. Kalau kita mati, kita tidak akan bisa berbicara. Kalau kita tidak memiliki hidup, kita tidak akan bisa berbicara. Maka kita diajar menyembahlah dalam hidup dan kebenaran. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, ya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menarik tusuk menyebut bahasa roh itu ya. Nah itu kalau bahasa roh itu. Karena gini Pak.
Gini, kebanyakan dari Protestan gitu ya. Pendetanya katanya bisa bahasa roh. Secara bara habis diraba semua. Di sana Pak Ustadz, ini apa-apa. Iya, kan kayak gitu itu maksudnya gitu. Kadang-kadang cacian dari kawan-kawan Kristen saya balikin gitu. Jangan pakai bahasa roh. Gitu. Enggak bisa dimengerti bahasanya gitu. Itu hanya sebenarnya roh itu hanya Pakai- kita, Pak. Jadi menyebarkan Pakai bahasa manusia maksud saya kayak gitu Pak Robin. Jangan goblok kau. Itu bahasa roh itu. roh lain, Pak. Pak Ustadz, itu bahasa roh lain. Iya. Iya. Iya, roh lain maksudnya. Apa? Heeh. Ya, bahasa roh itu saya sedang bikin ininya Pak, jurnalnya. Jurnal teologinya. Judulnya bahasa roh yang membangun jemaat. Nah, kalau dari aliran karismatik tuh yang gitu tuh Pak, si laba gitu kan. Nah, kalau sementara Iya. orang Tapi nggak apa-apa, Pak. reform, Biarin lah. ya, sementara orang reform kan mengkritisi itu ya. Jadi ramai nih kalau karismatik sama reform tuh ramai gitu. Jadi saya juga di karismatik gitu, tapi saya bertahun-tahun gitu ya. Bagaimana saya memberikan pertanyaan kritis begini, kalau saya memberikan berbahasa apa yang saya tidak mengerti, bagaimana saya bisa dibangun rohaninya ya. Nah, kemudian ternyata simpel Pak. Nah, Yesus tuh pernah bilang, perkataanku adalah roh yang menghidupkan. Nah, dari Amin. situ kuncinya Pak. Iya. Dari situ kuncinya. Mantap. Makanya perkataan Yesus itu hanya bisa dimengerti oleh murid-muridnya. Iya. Makanya muridnya pernah nanya, kenapa Tuhan, kenapa engkau menyatakan dengan perumpamaan? Nah, kepadamu diberikan karunia untuk mengerti, karena perkataanku adalah perkataan roh yang menghidupkan, begitu sih. Nah, dari situ aja bahasan, sebenarnya bahasa roh dari situ aja Pak. Kalau kita bahasnya aku tahu-tahu ada bahasa yang lain kayak gitu, jadinya memang ya perdebatan. Nah, demikian Satu Pak, lagi, saya Pak. cukup aja lah sampai sini ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Luar banyak biasa. Pak. Terima kasih ya, Robin Pak, ya. dan Pak Ustadz. Salam. Mohon maaf Salam. waktunya. Sama-sama, Terima kasih, saya saya Oke, undur diri dulu ya. makasih. Ada perkataan saya yang salah, Pak ya. Thank you. Teman-teman semuanya tolong diisi love orange-nya gitu ya. Love orange itu teman-teman buat saya live streaming itu akan bagi siapa yang mengisi love orange itu mendapat notifikasi live saya gitu teman-teman. Terus juga love orange ini berguna kayak gini Pak Robin. Kemarin kan live saya itu kena pembatasan karena WL-nya itu nggak pernah nyampe target gitu. Akhirnya dibatasi oleh TokTok. Makanya saya minta bantuan teman-teman kalau ada WL itu setidaknya bisa membantu saya juga gitu untuk memajukan dakwah kita di TikTok agar apa tidak terjadi pembatasan dari TikToknya. Jadi kayak gitu. Ya kan kayak gini ibaratnya satu orang dari 13.000 beli koin 5 kayak gitu Pak Robin. 5 kan harganya 6.000 kan kayak gitu. 6.000 rupiah kan setiap kali saya live isi aja satu gitu itunya love orange-nya. Nah gitu. Pak Robin gini, saya mau ngomong sama Pak Robin Boleh. tentang masalah ruh ini gini. Ya. Karena di Islam itu kan kayak gini. Quran surah Isra wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhum min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Iya. Kami diberi pengetahuan minal ilmi illa qalila, kecuali sedikit. Kan kayak gitu. Meskipun diberi pengetahuan sedikit tentang ruh ini, itu pun banyak bagi kita manusia kan kayak gitu. Iya. Karena kita nggak bisa mencerna semuanya. Benar. Jadi kayak gini Pak Robin. Tadi saya mendengar Pak Robin itu mengatakan bahwa Tuhan itu ruh. Kayak gitu. Nah, ini berbeda dengan konsep Islam Pak Robin. Karena kalaunya ruh ini kan kita tidak bisa mengetahui bentuknya. Tidak bisa juga kita ruh ini mengetahui warnanya. Kan kayak gitu. Nah, jadi kalaunya dalam Islam itu kan Allah itu menciptakan ruh. Saya sepakat tuh apa yang dikatakan oleh Yesus. Menyembah dengan roh dan kebenaran.
Artinya kan Pak Robin kan sendiri tadi bilang, kata Pak Robin, menyembah itu dengan roh, dengan kebenaran, bukan cuma dengan jasad doang yang gerak-gerak. Ya. Kan kayak gitu. Ya. Karena di diri kita ini kan ada jasad, ada roh. Menyembah dengan roh saya sepakat gitu. Itu yang dilakukan oleh umat Islam. Artinya apa? Menyembah dengan roh ini artinya roh itu ada di diri kita, bukan Tuhan gitu loh. Nah makanya saya agak bingung kalau Pak Robin mengatakan bahwa Allah itu roh. Karena di dalam Islam Allah itu menciptakan roh. Tadi Pak Robin mengatakan juga seperti Nabi Isa kan. Nabi Isa dengan Nabi Adam itu kan sama dalam Islam. Samanya seperti apa? Gini, Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Maksudnya apa yang sama? Penciptaan Nabi Isa dengan Nabi Adam sama-sama dari roh Tuhan dia. Adam kan dibentuk dulu. Ya. Lalu Allah berfirman kun fayakun, ditiupkan ruh untuk Adam. Ya. Begitu juga dengan Isa putra Maryam, ditiupkan ruh untuknya dalam rahim Maria. Jadi sama-sama ditiupkan roh dari Tuhan. Ya. Itu pemahaman Islam. Coba Pak Robin kayak gimana maksudnya tadi roh itu adalah Tuhan atau Allah tadi itu kayak gimana? Silakan. Oke. Jadi kenapa itu hanya perumpamaan Pak Ustadz? Jadi kan roh itu kan artinya daripada roh adalah hidup. Jadi hidup itu adalah milik Tuhan. Hidup itu milik Tuhan. Tidak pernah itu milik manusia. Tidak pernah itu milik daripada makhluk ciptaan. Bahkan tidak pernah itu menjadi miliknya malaikat. Karena mereka juga ciptaan. Dicipta dari mana? Dari ruh. Dari Maha Pencipta itu. Jadi ruh itu adalah bagian dari kehidupan. Siapa yang hidup? Siapa yang menjadi alfa dan omega? Ya Maha Pencipta. Jadi kehidupan itu, ruh itu sudah ada. Karena ruh itu adalah milik Maha Pencipta itu. Dia yang tidak pernah binasa. Yang akan kekal selama-lamanya. Siapa yang kekal selama-lamanya? Siapa yang berkuasa selama-lamanya? Yang Maha Pencipta. Siapa yang maha selama-lamanya? Yang Maha Pencipta. Nah itu hanya gambaran. Sebenarnya menyembah dalam yang tidak terlihat. Itu maksudnya secara ilmu hakikatnya. Jadi kita diajar menyembah dalam roh. Maksudnya menyembah dalam yang tidak terlihat. Dan kebenaran. Gitu maksudnya Pak Ustadz. Ya jadi roh itu jadi Pak Robin sepakat roh itu ciptaan gitu. ya itu adalah bagian kalau saya itu bagian daripada Maha Pencipta itu. Jadi kenapa itu bagian? Karena itu tidak akan pernah bisa mati. Nah, sama seperti Maha Pencipta. Maha Pencipta tidak akan pernah bisa mati. Namanya Tuhan itu tidak akan pernah mati. Makanya karena di dalam Kristen dikatakan Tuhan mati. Jadi itu Tuhan keliru. Kalau seperti itu saya sepakat deh. Iya, makanya kalau kita udah kasih penjelasan baru begitu Pak Ustadz. Karena kan apa sesuai tadi yang dikatakan kan ada ada dari ulama kan berkata seperti ini, man arafa nafsahu. Bahasa Arabnya ya Pak Robin, man arafa nafsahu. Man siapa arafa mengenal nafsahu dirinya. Benar. Faqad arafa rabbahu. Maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Iya. Kan kayak gitu. Kalau itu sih sepakat sih saya Pak Robin. Saya pikir tadi roh itu yang disembah oleh Pak Robin. Oh ternyata enggak. Iya. Miknya. Roh itulah yang menjadi wakil daripada Bapa itu, Maha Pencipta itu, begitu. Karena roh itu adalah milik pribadinya sendiri, gitu. Bagian dari dia, dari Maha Pencipta itu. Karena kenapa? Dia nggak akan bisa binasa. Maka dikatakan mungkin. Jadi takutlah kepada orang yang bisa, takutlah kepada yang bisa membinasakan tubuh maupun ruh. Siapa? Itulah Maha Pencipta. Jadi hanya Maha Pencipta yang bisa membunuh tubuh maupun ruh. Gitu Pak Ustadz. Tapi kalau cara memahami ketuhanan yang Pak Robin pahami, ada nggak rinciannya? Apanya? Cara memahami Allah itu kayak gimana gitu? Kalau di Islam kan ada tuh wujud Allah itu wajib ada, idam, bako dia kekal, mukhallafatul lil hawadits beda dengan makhluk.
qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kayak gitu. Itu ada nggak rinciannya di dalam paham Pak Robin? Jadi kalau di paham saya begini, kan sudah katakan tadi, sekalipun tidak ada langit dan bumi ini, nah itu ini berbicara. Maka dikatakan sebelum langit dan bumi ini, bahwa ruh itu sudah ada. Makanya kita diajar ya memahami sesuatu itu dengan ruh. Karena semua apa yang kita pahami, baik melalui pikiran, baik melalui pendengaran, baik melalui hidung, ya sebagai penghirup udara, dan itu semua melalui dari mana? Dari roh. Itu semua digerakkan oleh roh. Maka saya katakan tadi kepada pisau, kamu bisa berbicara karena ruh. Kalau kamu tidak memiliki ruh, kalau kamu tidak memiliki kehidupan, dari mana kamu bisa mengetahui itu? Tidak akan pernah. Ya, makanya dikatakan benar yang dikatakan oleh Yesus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, benar. Yang bisa berbuat itu adalah ruh. Sekalipun digerakkan oleh alatnya. Jadi jasad ini hanya alat. Gitu Pak Ustadz. Jadi semua alam ini digerakkan oleh ruh. Siapa ruh itu adalah bagian daripada Maha Pencipta itu. Jadi yang bisa menggerakkan seluruh langit dan bumi ini adalah Maha Pencipta itu. Ya kan baharunya dia, karena ada yang maha hidup. Kalau itu saya sepakat. Benar. Karena ada yang maha hidup. Karena ada yang maha awal. Kan gitu. Jadi yang maha awal. Nah, kan ada yang maha awal. Kalaunya di Islam kan ada tuh wujud, dia harus ada. Gitu. Maksud saya, adakah rinciannya dari paham Pak Robin? Kalau di Kristen jelas nggak ada pasti. Kalau di paham Pak Robin gitu. Ya, kalau di paham saya tidak ada. Yang nama Tuhan itu saya tidak bisa wujudkan. Ya, berarti nanti saya jadi Tuhan saja. Gitu aja Pak Ustadz. Iya. Nanti Pak Ustadz jadi Pak Ustadz bisa wujudkan gitu. Oke. Thank you Pak Robin atas sama-sama, Pak penjelasannya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, bentar ya teman-teman semuanya. Nopan Terry. Johan Dolsar tadi, halo selamat malam. Malam Pak, malam Pak, malam. Malam, Bang Johan. Tadi kenapa dipanggil-panggil nggak nyahut gitu? Rokoknya pelanggaran, dah pasti Anda dah. Turun dulu dah, sebaiknya naik lagi. Karena nggak bisa ngerokok, saya nggak pakai pembatasan masalahnya. Oke? Bang Johan coba turun dulu sebentar, saya turunkan dulu. Minta naik lagi, saya naikin langsung, oke? Iya. Soalnya ngerokok nggak bisa Pak Robin. Iya. Saya nggak pakai pembatasan. Kayak gitu. Dikit lagi itu Pak. Dikit lagi MT itu. Setidaknya pahami inilah Pak. Perinciannya. Di Islam ada perinciannya. Untuk masalah tauhid itu. Mana tadi ya orangnya? Bang Johan silakan minta naik lagi. Ini sedikit lagi itu Pak Robin. Serius. Sama gitu dengan Islam. Makanya saya berharap dan mendoakan Pak Robin semoga Allah memberi beliau hidayah gitu ya teman. Terima kasih atas doanya. Itu harus kita terima kasih. Mana tadi Bunda Mila tadi ada minta naik beliau. Mana tadi Bang Johan tadi mana? Nggak ada lagi. MB Marbun coba silakan. Babereng, Mak. Komen. Jangan langsung lepa. Halo, selamat malam. Betul. Selamat malam Pak Ustaz. Malam Pak Marbun. Iya, dari Kristen. Dari Kristen Pak Ustaz, Kristen. Silakan, mungkin kita bisa diskusi malam hari ini. Bisa diskusi. Ini Anda mau judul bertanya poster dengan saya yang Islam atau sama Pak Robin yang Kristen juga? untuk Pak Ustaz. Pak Yusuf. Iya, gimana? Ini judulnya Kristen Pes Kristen, maksudnya kemana nih Pak Ustaz?
Iya, dari tadi yang diskusi sesama Kristen, Pak Robin Kristen, yang protes Pak Robin Kristen. Maksudku judul Bapak itu, judul Pak Ustadz ini Kristen pes Kristen. Berarti Bapak ngapain di sini? Iya. Saya sebagai host, kalau Kristennya bertamu lalu mau diskusi dengan saya silakan. Dari tadi Kristennya nggak mau diskusi dengan saya, tapi sama Kristen Pak Robin gitu. Begini Pak Ustadz, kalau kalau judulnya Pak Ustadz itu Kristen pes Kristen, ya kalau kalau kami sesama Kristen ya tidak ada kesalahpahaman Pak Ustadz. Dari tadi sama Pak Robin nggak ada selalu salah paham mereka. Yang saya salahkan judul Pak, yang saya salahkan Bapak ini, yang saya salahkan judul Iya. Bapak ini Kristen pes Kristen. Kan Anda kan memprotes judulnya. Dari tadi saya bilang Kristennya Pak Robin selalu diprotes oleh Kristen-Kristen lainnya. Nah, itu jawabannya. Makanya saya kasih judul. Inilah pertanyaan saya malam ini, tidak ada protes kok Kristen. Nggak ada protes. Baik. Ya coba aja tuh ya ngomong sama Pak Robin, apakah paham Anda sama gitu. Yang jelas aku sama yang di atasku ini, yakin aku sama. Oh ya enggak, berarti enggak. Apa yang mau saya berarti, pertanyakan sama dengar dulu Pak Ustadz. gini. Ya. Kalau gitu saya mau tanya deh. Saya buka pembicaraan nih. Anda percaya dengan Paulus nggak? Oh, tidak. Tidak. Terus Anda menuhankan Yesus nggak? Iya. Nah, beda kan dengan Pak Robin tuh. Saya dengar dulu Pak Ustadz. Saya Ya, percaya silakan, dengan silakan. Eporus. Hah? Saya itu percaya dengan Eporus. Kalau masalah yang Ustadz bilang tadi Paus itu di agama Katolik. Paulus, bukan Paus. Oh, Paus Paulus. dengan Paulus beda. Ya maaf, berarti saya salah dengar. Apakah Anda percaya dengan Paulus gitu, bukan sama Paus, bukan? Yang jelas yang jelasnya Pak Ustadz, saya percaya yang di dalam Bible. Yang di dalam Bible termasuk Paulus dong. Iya, saya percaya dengan itu. Saya kirain tadi Paus. Oh, berarti beda dengan Pak Robin. Pantes Pak Robin dari tadi diprotes oleh Kristen lainnya, Pak. Yang saya protes dari Pak Ustadz, Kristen pes Kristen di situ yang saya protes. Itu dari tadi teman-teman Kristen selalu memprotes paham Kristennya Pak Robin dari tadi. Itu masalah Pak Robin dengan yang Kristen lain lah. Kalau saya tidak ada protes dengan Pak Robin, tidak ada. Berarti kalau itu orang rumah. Berarti nggak apa-apa. Berarti bukan tertuju ke Anda kan gitu. Biarkan kawan Kristen lainnya yang merasa menuhankan Yesus kan, tapi tidak sama dengan Pak Robin gitu, yang menuhankan Tuhannya Yesus. Oh, yang jelas saya, yang jelasnya saya, judulnya ini saya tidak terima. Kristen pestri, Kristen itu saya tidak terima. Hanya itu aja. Oke. Kalau gitu Bapak nyimak dulu aja di bawah ya. Nanti Oke, saya sip. naikkan Kristen yang lainnya ya. Oke, sip. Thank you, Pak.